Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kelas 6A dan 6B, dan selamat malam bagi kelas 6C. Selamat datang di mata kuliah perbandingan hukum. Pertama-tama saya mohon maaf ini bagi kelas 6A dan 6B dan 6C. Kalau perkuliahan hari ini terpaksa kita menggunakan media YouTube. Karena memang delalah Fakultas Hukum sedang punya gawe, ada Pilmapres, ada ISK, dan otomatis dosen-dosen ini sangat sibuk banget ngurusi ini. Jadi untuk seminggu ini aja, saya mohon maaf kalau barangkali perkuliahan menggunakan media YouTube untuk kuliah saya. Minggu depan mungkin masih belum bisa secara penuh ya, karena Senin Selasa saya diminta untuk menghadap Bu Rektor, tapi aku udah mulai bisa normal lagi. Oke. Untuk mata kuliah perbandingan hukum, sebagaimana yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, ini merupakan mata kuliah yang menurut saya cukup nyantai. Tidak terlalu banyak materinya, karena memang materi berasal dari teman-teman sekalian. Yang dimana saya perkirakan mungkin sekitar minggu depan ya, akan saya mulai bagikan timnya kayak berapa. Tapi setelah saya membagi ini, menghabiskan materinya dulu yang cuma sedikit aja. Oke, saya akan share screen ya. Iya, oke. Ya, langsung saja kita mulai. Jadi kalau kita bicara mengenai mata kuliah perbandingan hukum itu sendiri ya, gunanya apa sih? Kita pernah bahas. Yang pertama adalah unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini simpelnya merupakan sebuah konsep yang ingin mencoba hukum supaya bisa sama semua atau seragam. Karena tentu hukum yang seragam itu memiliki dampak yang baik kepada negara-negara yang bersangkutan. Saya ambil contoh Uni Eropa. Uni Eropa ini merupakan negara yang bisa kuat ya, dalam artian eh, memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Karena hukumnya universal. Hukumnya unifikasi banget. Hukumnya sama. Oke, mungkin mungkin kalian bingung. Maksudnya kayak apa? Misalnya seperti ini. Kita bicara mengenai hukumnya Belanda. Hukumnya Belanda memang ada sendiri. Mereka pakai KUHP yang sudah eh, jauh lebih canggih daripada KUHP kita, tapi mereka tetap tunduk pada hukumnya Uni Eropa. Uni Eropa menerapkan sebuah norma-norma atau hukum-hukum yang sifatnya ini harus diakui secara kebanyakan dalam setiap negara. Oke, itu unifikasi hukum. Selain itu ada juga harmonisasi hukum, yakni penyeragaman atau penyesuaian ya mungkin ya, lebih tepatnya penyesuaian. Jadi apa namanya, ini berhubungan juga dengan Uni Eropa lagi, tapi lebih ke arah pasaran bersama. Ini berhubungan dengan ekspor dan impor. Nah, kalau unifikasi hukum tadi lebih ke ranah pidananya, kalau harmonisasi hukum ini ke ranah perdatannya, berhubungan erat dengan hubungan dagang sama negara atau sama negara lain-lain. Oke, itu harmonisasi hukum. Sehingga ketika ada apa namanya penyesuaian antara negara yang satu dengan yang lain terkait ekspor dan impor, otomatis apa? Ketika bersaing, nggak ada persaingan antar negara di Uni Eropa, adanya persaingan antara Uni Eropa dengan negara-negara seluruh dunia, sehingga otomatis nilai jualnya jauh lebih tinggi daripada negara-negara secara individual. Itu harmonisasi hukum. Terus juga ada pembaharuan hukum yang kemarin pernah kita bahas dalam masalah mata kuliah legal drafting. Ini kepakai juga karena dalam kita membuat atau ngedraft undang-undang, tentu saja perbandingan dengan negara lainnya ini sangat perlu ya, atau pembaharuan hukum. Oke. Terus ya, bentar. Sebelum saya lanjut, saya akan bagikan absensinya dulu. Untuk kelas A, silakan ya. Kelas A, silakan ini bisa di pause dulu videonya, kalian ketik secara manual, terus kemudian kalian isi ya. Ini, oke, udah ya. Saya stop share, terus kita lanjut lagi. Oke, sebentar.
Oke, lanjut ya. Terus ada juga penentuan asas hukum umum, ilmu pembantu hukum perdata internasional, sama pendidikan bagi penasihat hukum internasional. Ini secara praktisnya sih. Oke, terus terkait dengan pertanyaan ya, sejak kapan sih manusia mulai membandingkan hukum itu? Kita pernah bahas kemarin bahwa sejarahnya yang paling pertama itu adalah Plato. Dia membandingkan hukum politeia atau eh, hukum tata negara seperti itu, yang kemudian menjadi dasar bagi Aristoteles untuk membandingkan nggak cuman apa namanya ilmu ketatanagaraan atau politik, tapi juga peraturan-peraturan yang sifatnya spesifik, yang sifatnya top down, dalam hal ini hukum pidananya. Terus ada Theophrastos ya, dia juga membandingkan sistem hukum perdata setiap negara. Ada Colatio, dia ini lebih ke arah apa namanya, apa ya, konsep awal haki kalau saya boleh bilang. Terus udah mulai ada uh, banyak banget ya tokoh-tokoh lainnya yang juga berperan penting. Tapi saya rasa semua berawal dari Plato seperti itu ya, yang membanding-bandingkan hukum. Ya, ini sejarahnya. Oke, terus muncul sebuah pertanyaan saya kita bicara lagi. Kapan sih hukum yang pertama muncul? Saya rasa kalau kita bicara mengenai hukum yang awal, mungkin banyak yang bilang, Pak, hukum agama, Pak. Eh, Kalau saya nggak tahu ya benar apa enggaknya, karena memang agama itu berawal dari sebuah pertanyaan, tapi dalam ilmu hukum, hukum yang tertulis itu adalah Code of Hammurabi. Kode Hammurabi yang di sini juga mengatur hal-hal yang sifatnya spesifik. Oke, sedikit aja. Code of Hammurabi ini dibuat sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Cukup lama banget ya. Bahkan mungkin jauh lebih lama daripada piramid dan lain-lain. Oke, terus apa namanya? Dia membuat sebuah kode atau apa namanya dasar hukum-hukum yang mungkin sampai sekarang masih dipakai ya. Pertama adalah false testimony atau kesaksian palsu. Terus theft, pencurian atau unjust accusation, tuduhan yang tidak benar atau property rights. Di mana property rights ini nggak cuman berlaku pada properti atau barang, tapi juga eh, barang tapi juga yang sifatnya tidak terlihat kayak misalnya nyawa, terus juga mungkin kehormatan seperti pemerkosaan dan lain-lain ya, itu property rights. Jadi di kode Hammurabi ini property rights ini macam-macam, ada barang, ada nyawa, ada mungkin dalam hal perempuan kehormatan ataupun dan lain-lainnya, itu termasuk sebagai properti ya. Ada juga false testimony dalam hal misalnya kesaksian palsu, theft, pencurian, unjust accusation. Nah, mungkin kan penasaran, kenapa ada istilah theft dan property rights? Kenapa? Karena kalau theft itu lebih condong ke barang yang secara apa fisik dapat dikembalikan. Nyuri bolpen misalnya, ya, mencuri bolpen, mencuri bolpen kalau bisa dikembalikan ya udah selesai masalah theft, sehingga lebih ringan daripada property rights. Kita bicara mengenai nyawa misalnya. Nyawa ketika udah bisa kita dia ditusuk, bisa balik lagi nggak? Dia udah diambil nyawanya, bisa nggak nyawanya balik lagi? Nggak bisa kan? Di sini ada yang namanya dikenal dengan istilah rusakan properti, di mana kondisi di mana properti yang ada yang dimiliki sama si korban tidak bisa kembali ke kondisi semula. Ibarat kalian beli vas, vasnya ini dimaling orang nggak sengaja pecah, hancur berkeping-keping. Mau diapain juga nggak bisa balik ke semula. Ibarat orang dibunuh, ya udah, dia nggak bisa hidup lagi kan, otomatis tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Elemen-elemen ini sekali lagi masih dipakai dalam sistem hukum yang ada saat ini bahkan ya, sampai sekarang masih ada. Cuman udah banyak ada perubahan.
dalam hal property rights misalnya, udah dibedakan antara properti dalam hal barang sama nyawa. Nyawa ini masuk ke dalam kategori pembunuhan, sehingga klausulnya beda sendiri. Oke, itu sekilas mengenai Kode Hammurabi, sebuah hukum yang mungkin ada sekitar 3.800 tahun lalu lebih, yang ternyata masih relevan sampai saat ini. Oke, sekarang kita bicara mengenai sistem hukum yang ada di dunia. Ada 4 sih sebenarnya. Saya kasih petanya ya. Nah, ini adalah peta hukum yang ada di dunia. Secara garis besar, hukum di dunia itu terbagi jadi 4. Yang pertama adalah common law, civil law, religion and custom law, dan plural law atau mix. Nah, common law ini adalah hukum yang pada dasarnya berawal dari Inggris. Kalau civil law juga berawal dari ini Eropa, tepatnya di Belanda, yang turun dari Spanyol kayaknya dan lain-lain negara-negaranya. Dan ada juga religion atau custom law, hukum yang berasal dari adat ataupun agama. Sama terakhir adalah plural law atau hukum yang bisa menggunakan common law atau common law bareng sama ini atau civil law bareng sama ini. Kadang juga ada, kalau common sama civil nggak mungkin bisa bareng ya kayaknya ya. Seperti itu. Nah, untuk pembagian petanya seperti ini ya. Ini yang common law mayoritas berada di ini Amerika. Terus ada juga yang civil law yang apa mayoritas berada di daerah Eropa ya. Terus ada customary law yang berada di daerah sekitar Afrika ataupun juga di beberapa daerah di Timur Tengah. Terus ada juga apa namanya hukum yang secara spesifik menggunakan agama tertentu seperti di Arab Saudi dan berbagai negara lainnya. Itu yang masuk sebenarnya ke ranah religion atau custom law sama sih. Terus juga ada yang pakai mix. Contohnya kayak gimana? Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa sih jadi dikatakan kalau Indonesia adalah negara yang campur-campur, kita apa? Saya akan share untuk absensi dulu. Oke, absensi. Iya, ya. Oke, ini adalah absensi untuk teman-teman dari perbandingan hukum kelas B. Silahkan bisa kalian pause, terus kemudian kalian ketik secara manual dan diisi. Oke, udah ya. Oke, sudah. Begitu saya stop share. Kita akan kembali lagi ke slide. Oke, balik nang slide maning ya. Oke. Nah, sebelum kita bicara mengenai kenapa sih Indonesia dikatakan sebagai sebuah negara yang sifatnya mixed law, kita bahas dulu nih salah satu persatu hukum-hukum yang ada di Indonesia, di dunia. Nah, kalau kita bicara mengenai civil law, mungkin kita udah eh, apa familiar karena memang itu digunakan di hukum kita. Kita akan bicara dulu mengenai common law. Common law ini merupakan hukum yang berasal dari Inggris dan kalau saya boleh bilang ini hukum yang menurut saya cukup menarik. Nah, common law itu apa sih ya? Ini adalah hukum yang sejarahnya berawal dari tahun 1066 ya. Di sana memang Inggris itu waktu itu sifatnya feudalistis ya dan apa hukumnya itu berasal ada di tangan Lord ya. Jadi tahun 1000-an itu Inggris dia punya sistem pemerintahan daerah di mana pemerintahan daerah itu dikuasai oleh Lord atau kayak apa ya gubernur mungkin ya kok sekarang. Cuman kalau Lord ini dia lebih kayak ini ya raja-raja kecil seperti itu ya. Nah, di sini Lord ini punya kewenangan untuk melakukan pengadilan. Di sini kemudian dia membuat sebuah pengadilan yang dikenal dengan istilah minoral court. Ya, minoral court sendiri ini merupakan hukum yang dibuat berpegang pada hukum-hukum yang apa namanya sudah diakui atau kebiasaan dari daerah setempat. Ya,
Jadi kayak hukum-hukum yang memang diakui dan dianggap bagus di sana. Ya. Tapi uniknya apa? Karena memang di sana itu masyarakat sangat feudalistik banget, terus kemudian terkadang nggak jarang juga si Lord ini malah lebih mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga otomatis tidak bisa menjawab keinginan rakyat ya. Lah, kemudian rakyat ini lari ke Lord of Chancellor atau pengadilan gereja yang memang waktu itu memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Dan ini memunculkan sebuah kayak semacam pengadilan tandingan ya. Ada mineral court, ada sama namanya eh, court of chancery ya. Ini adalah pengadilan dari gereja, pengadilannya pemerintah setempat sama pengadilan dari gereja. Ini memunculkan kayak semacam dualisme pengadilan. Loh, kita tuh udah ada ini pengadilan, kenapa sampai ada ini? Nah, ini memang pada waktu itu dikarenakan karena memang ini ya, ada kayak semacam ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada, yang dikarenakan karena memang itu apa namanya raja apa namanya para lord ini lebih mementingkan diri sendiri. Bahkan nggak jarang juga ketika ada kasus yang masuk ke mineral court itu cuma diterima yang memang kasusnya itu berhubungan dengan para bangsawan atau kepentingan mereka. Sedangkan kasus-kasus yang berhubungan dengan orang kecil seringkali nggak diterima. Inilah yang mengakibatkan kenapa Court of Chancery ini lebih dekat dengan rakyat. Ini kemudian sampai nih Raja Henry II nih, si raja dari kerajaan Inggris waktu itu, dengar setelah 100 tahun ya, dia mulai ini jengah pada hal ini, terus kemudian diubah. Dia kemudian menyusun suatu kitab yang dimuat pada hukum Inggris pada waktu itu agar mendapatkan kepastian hukum yang dikenal dengan istilah Legibus Angliae. Ya, ini yang menjadi dasar awal dari apa namanya sistem hukum common law. Ya, terus kedua diberlakukannya writ system. Ini adalah surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian, tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri. Ini eh, maaf, ini gigi saya agak sakit. Oke, maaf tadi. Jadi di sini ada apa namanya suatu sistem yang membuat si tergugat ini ketika dia mendapatkan gugatan dia dapat kesempatan untuk pembelaan diri. Ya, ini kok zaman sekarang mungkin lebih ke arah ini ya apa namanya jawaban tergugat ya seperti itu. Nah, ini memiliki sebuah dampak yang luar biasa banget. Kenapa? Karena biasanya apa namanya penggugat ini seringkali dari pihak ini si apa Lord tadi atau dari para bangsawan yang ditujukan pada orang-orang yang kayak menentang apa pemerintahannya mereka ataupun orang-orang yang tidak mereka senangi. Itu breed system. Ini yang kemudian dikenal dengan jawaban tergugat yang tentunya apa berpengaruh besar dalam sistem pengadilan yang ada di seluruh dunia bahkan. Nah, terus adanya sentralisasi pengadilan ya. Jadi ada kayak semacam kewajiban dari masyarakat yang dibebankan pada masyarakat supaya apa? Semua kasus mlebu ning kini Royal Court atau pengadilan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Inggris secara keseluruhan. Nah, ini kemudian memunculkan ya ketika ada Royal Court ini adanya gagasan untuk mengunifikasi
hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim-hakim sebelumnya. Waktu itu masih gagasan karena memang ini masih awal, jadi masih apa namanya hukum-hukum yang ada yang udah diputus sama para hakim ini belum banyak ya. Tapi ini bisa menjadi sebuah titik awal dari sebuah sistem bernama common law ya. Jadi secara sederhana, common law ini merupakan sebuah sistem hukum di mana apa namanya hukumnya itu bertumpu berat pada hakim. Hakim yang memutuskan sebuah perkara. Beda dengan sivil yang kita ketahui, di mana kalau sivil itu ya hakim cuman corong undang-undang. 362 KUHP pencurian dia cuman apa maksimal hukuman 5 tahun ya udah itu. Tapi kalau common law dia hukum yang katanya lebih humanis. Seorang hakim ketika melihat ada orang mencuri, dia akan tanyakan, kamu mencuri kenapa? Saya mencuri karena lapar, Pak. 3 hari belum makan. Nah, dengan seperti itu, hakim bisa memberikan hukuman yang lebih ringan. Ya. Nah, saya nggak akan bahas secara panjang lebar mengenai ini, si apa namanya common law. Kita akan bahas besok secara ini panjang lebar ya. Saya cuma minta ya untuk teman-teman yang di mata kuliah perbandingan hukum hari ini. Nah, saya menyimpulkan ya, jadi ada banyak banget nih negara-negara yang menggunakan common law system seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Hong Kong, India, Irlandia, Kanada, Pakistan, Selandia Baru. Nah, khusus untuk 3 negara ini, Amerika Serikat, Australia, Amerika Serikat dan Inggris lah, 2 negara aja. Amerika Serikat dan Inggris, 2 negara yang menggunakan sistem hukum common law system. Nah, bagaimana proses persidangan pidana di sana? Inilah yang akan menjadi pertanyaan yang akan saya lempar pada pertemuan hari ini. Oke, bentar. Oke, saya akan share screen untuk absensi dari kelas untuk kelas C. Nah, silakan teman-teman kelas C bisa pause video ini untuk kemudian mengisi absensi untuk kelas C ya. Untuk semua kelas saya infokan sekali lagi untuk batas waktu pengisiannya cukup panjang, cuman 24 jam ya. 24 jam loh, banyak banget. Nah, tapi untuk pengisiannya adalah berhubungan erat dengan pidananya ya. Jadi sistem pengadilan pidananya yang ada di Amerika sama Inggris itu kayak gimana sih? Nah, nanti untuk yang mahasiswa, ya mahasiswa ya, laki-laki, silahkan cari bagaimana model pengadilan pidana yang ada di Amerika tadi, proses pengadilannya seperti apa tepatnya. Jabarkan proses pengadilan pidana yang ada di Amerika untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan, jabarkan proses pengadilan pidana yang ada di Inggris. Oke, saya rasa itu saja sih ya. Silakan kalian pelajari baik-baik. Saya mohon maaf kalau bukan hari ini pas kita menggunakan media YouTube, tapi kalau misalnya teman-teman sekarang ini masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin dibahas, silahkan bisa menggunakan grup WA. Oke, saya rasa demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya minggu depan ya, moga-moga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.